1 Januari 404 Masehi, pertandingan gladiator terakhir digelar di Roma oleh Kaisar Honorius di zaman Kekaisaran Romawi. Dan selengkapnya sudah kami rangkum dalam Today's History. Satu Januari 404 Masehi, setelah berlangsung selama 4 abad lebih, akhirnya pertandingan gladiator terakhir digelar di Roma oleh Kaisar Honorius di zaman Kekaisaran Romawi. Peristiwa perberhentian gladiator ini karena seorang rahib bernama Telemachus yang rela mengorbankan dirinya masuk di arena pertarungan untuk menghentikan proses pertarungan yang sedang berlangsung. Hal ini sebagai aksi penolakan terhadap pertarungan gladiator yang dianggapnya melawan HAM. Pertarungan gladiator awalnya merupakan bentuk pengorbanan manusia kepada orang yang sudah meninggal. Kemudian gladiator yang berarti ahli pedang ini pada masa kejayaan Romawi atau abad 2 Masehi berkembang menjadi pertarungan olahraga dan hiburan publik. Gladiator mempertandingkan hingga 5.000 pasang gladiator. Kala itu, gladiator juga menjadi simbol kemampuan masyarakat untuk melindungi dirinya sendiri dari kekuatan alam melawan manusia maupun binatang buas. Sudah pernah nonton film Gladiator? Sekarang banyak sekali versinya. Kalau saya masih ingat ya filmnya yang dibuat oleh Ridley Scott, yang diperankan oleh Russell Crowe. Itu keren sekali. Kayaknya kalau nonton film-film yang apa ya, ada unsur epicnya itu saya langsung adrenalinnya tuh kayaknya gitu, ikut-ikut pengen apa ya, seperti berada di situ. Jangan pengen ini juga. Jadi gladiator. Berarti Adrian harus nonton Spartacus. Oh itu yang serial ya? Ada yang serial, tapi ada juga Spartacus yang zaman dulu itu juga lebih gladiator lagi. Kalau yang serialnya tuh menjelaskan ini permainan gladiator ini. Jadi sebenarnya ada pemilik-pemiliknya yang waktu itu, makanya saya sempat menganalogikannya tuh seperti football zaman sekarang, seperti bola. Jadi bisa ada transfer juga, dijual beli seperti kalau itu. saya lihat Marissa misalnya main di lapangan, saya orang kaya nih yang punya house-nya gitu. Saya minta Marissa, saya beli segini gitu. Oh, kayak pemain bola, betul? Kayak pemain bola untuk membela kerajaan saya gitu. Misalnya saya punya Suhartono House gitu. Suhartono House beli Marissa Anita. Marissa Anita play untuk Suhartono House. Kamu bisa bayar berapa, Shana? Jangan-jangan itu nyawa loh taruhannya tadi kan buat mereka. Serem. Tapi masih ada fakta menarik tentunya tentang Kolosium ini. Nah, Kolosium selain terkenal dengan keunikan bentuk dan rancangan arsitekturnya, bangunan ini juga terkenal sebagai tempat bertarungnya. Tentunya siapa lagi? Gladiator. Bangunan setengah jadi ini merupakan bangunan bersejarah yang terletak di Roma, Italia. Bangunan berbentuk elips ini disebut juga Flavian Amphitheater. Colosseum mulai dibangun tahun 72 Masehi atas perintah Kaisar Vespasian dan selesai pada 80 Masehi oleh anaknya Titus. Kaisar Vespasian memerintahkan agar Colosseum dibangun di atas istana milik Nero Domus Aurea dengan tujuan mencapai popularitas dengan menggelar pertempuran mematikan gladiator dan perkelahian hewan buas di muka umum. Pada masanya, gedung ini digunakan sebagai arena bagi para gladiator untuk bertarung. Sekarang, Colosseum tidak lagi berfungsi seperti masa sebelumnya. Masyarakat sekitar dan wisatawan menjadikan Colosseum sebagai salah satu tempat tujuan wisata di Italia. Pengunjung umumnya berfoto dan berkeliling di sekitar Colosseum. Tarif yang dikenakan untuk dapat masuk ke Colosseum beragam, tergantung usia dan kewarganegaraan pengunjung. Tarifnya berkisar antara 15,5 hingga 4,5 euro atau sekitar 260.000 hingga 75.000 rupiah. Selain Colosseum, Gladiator School dapat dijadikan salah satu tujuan wisata dengan nuansa kerajaan Roma di Italia. Ini merupakan satu-satunya sekolah asli untuk para gladiator dunia. Meskipun pertarungan gladiator telah dilarang sejak sekitar 2000 tahun lalu. Calon gladiator ini bisa mengikuti kursus selama beberapa bulan atau bahkan beberapa tahun. Sekolah gladiator mengajarkan muridnya untuk benar-benar bertarung di arena. Latihan fisik, koordinasi, dan kecepatan merupakan ilmu dasar menjadi gladiator idaman. Pada tahap selanjutnya, mereka akan mendapat pelatihan senjata dan menghadapi instruktur. Setelah itu, barulah peserta akan dilepas bertarung di arena. Scuola Gladiatori Roma
merupakan salah satu sekolah gladiator di Italia. Namun bagi mereka yang tidak dapat banyak meluangkan waktunya, sekolah ini menyediakan paket Gladiator for a Day. Gladiator dan bangunan Colosseum juga telah menginspirasi pembuatan film, salah satunya film Gladiator yang keluar tahun 2000. Film ini masuk dalam nominasi Oscar. Film lainnya ialah Colosseum: A Gladiator Story yang dirilis pada 2004. Beberapa film juga menggunakan setting di sekitar Colosseum, misalnya Lizzie McGuire Movie